Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, oke nikah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke sahabat, oke nikah, apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sahabat Oke Nikah hari ini diberikan kesehatan dan tentu meskipun dalam proses penantian pastinya tetap bahagia. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan ditemani oleh istri saya seperti hal yang ada di poster di Instagram Oke Nikah. Mohon maaf ini ada kendala teknis, tadi juga saya ada tamu. Dan insya Allah nanti ini selain live di Instagram dan nanti juga akan ditampilkan di YouTube, channel YouTube @okenikah. Pastikan sahabat yang live di Instagram maupun nanti yang menyaksikan di YouTube channel Okenikah, like dan subscribe supaya kami bisa sharing terkait perihal pranikah. Oke, apa nih tema kali ini? Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan, bagi yang belum kenal dengan saya Arif Nurholis dan Saya Nagrani. saya founder Oke Nikah dan ini teman istri saya. Artinya dalam materi kali ini sangat menarik nih. Kalau kita ujian nasional biasanya kita nih ada les atau kira-kira apa sih gitu ya? Yaitu namanya adalah kisi-kisi. Dan materi kita kali ini adalah Kisi-kisi menjemput jodoh. Oke, penasaran gak nih kisi-kisi dalam menjemput jodoh? Kawan-kawan yang di Instagram maupun nanti yang di YouTube boleh komentar atau mengajukan pertanyaan supaya nanti bisa kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, dalam video-video kami selanjutnya di Oke Nikah, channel Oke Nikah, channel kesayangan para singiri lah tentunya ya. Jadi silahkan siapkan pertanyaan dan kita sharingkan, kita kupas. Intinya kita sharing aja nih dari pengalaman kita bertaruh ya, kemudian pengalaman kita juga mendampingi teman-teman dalam proses taaruf. Dan luar biasa hari ini kami itu baru tadi siang nih, pagi menjelang siang mendampingin seorang yang silaturahim pada calon mertua. Kan calon mertua ya, calon mertua. Silaturahim pertama dari seorang ikhwan ke wali akhwat, itu namanya keberanian dari seorang ikhwan dalam proses menjemput jodoh. Dia tidak PHP atau sekedar bikin kalau kata anak jomblo sekarang tuh bikin baper, tapi dia benar action, minta kami untuk mendampingi menemui walinya. Luar biasa, bertemu walinya langsung dan luar biasa, ada hasilnya tentunya. Hasilnya luar biasa. Kita lihat nanti kisah beliau dan kisah dari kawan-kawan kami yang kita dampingin dalam proses ta'aruf. Tentu kita akan jadi ilmu untuk saya dan bisa di-sharingkan pada teman-teman semua. Oke, kita ngobrol aja nih ya. Dalam pandangan seorang akhwat, seorang perempuan, apa sih yang harus siapkan dalam menjemput jodoh? Jadi kisi-kisinya apa nih bagi seorang perempuan nih untuk menjemput jodoh? Ya, biasanya kalau perempuan itu kan cenderung kita lebih menunggu ya. Siapa nih manggilnya? Saya apa manggilnya? Sobat Singerilah ya. Jangan Sobat jomblo ya. Singerilah. Sedih jomblo itu ya, Singerilah. Biasanya kalau perempuan itu, akhwat itu kan cenderung menunggu ya. Menunggu si ikhwan itu menyatakan keseriusannya gitu ya ke akhwat. Tapi kadangkala dalam proses itu pun kita tidak instan, tidak cuman hanya sekedar menunggu saja ya, tanpa ada proses usaha dari kita sendiri, dari akhwat itu sendiri. Mungkin yang pertama saya panggil apa nih ke akangnya? Bingung ya. Mungkin kalau dari akhwat yang pertama kita menjaga dari yang namanya proses
pacaran gitu ya. Jadi kita diusahakan untuk seorang akhwat maupun ikhwan gitu ya, kita menjaga proses kita itu, proses menuju pernikahan itu dari yang namanya pacaran gitu ya. Dihindari dari yang namanya pacaran, karena apa ya, Islam pun melarang gitu ya, melarang kita untuk berpacaran, untuk mendekati zina gitu ya. Bukan berarti kita mendekati zina itu dalam arti bukan kita berdua-duaan tengah malam gitu ya, bukan berarti seperti itu, tapi dengan chat-chatan, kemudian dengan saling boncengan, makan berdua gitu ya, itu yang kita hindari gitu. Kemudian dari sisi perempuan, kita harus seperti apa sih, apa yang harus kita siapkan? Mungkin yang pertama adalah tentang kafaah keilmuan kita, mungkin ya Kang ya. Akang. Boleh Akang aja lah. Ya, Biar aja. sobat si inilah nggak baper ya. Akang dan Teteh aja nih kita manggilnya ya. Ya, jadi kalau untuk perempuan dari sisi keilmuan, biasanya memang perempuan itu kan cenderung lebih ke perasa ya Kang ya. Perempuan itu lebih cenderung ke perasa. Jadi mungkin hal-hal seperti itu saya dapat ilmu juga gitu ya, bahwa setelah menikah atau sebelum pernikahan itu justru yang harus belajar itu tentang bagaimana cara memanage perasaan, bagaimana cara memanage emosi seorang perempuan itu sendiri. Nah, dari sisi keilmuan apa sih yang harus kita pelajari? Mungkin ini sekedar cerita saja gitu ya, cerita saja. Saya itu cenderung dari mulai SMA, mungkin ya SMA-nya karena tidak di kota kelahiran gitu ya, SMA-nya di Ciamis. Kemudian sejak kuliah juga ngekos gitu ya, jadi terbiasa dengan aktivitas sendiri, kumaha nyalira, kumaha sendiri gitu ya. Mau kamar berantakan, kosan berantakan gitu ya, yaitu urusan kita gitu. Tapi setelah menikah ataupun menjelang pernikahan, kita belajar bagaimana cara kita memanage rumah gitu ya, bagaimana cara kita memanage kebutuhan di rumah begitu. Nah, kemudian apalagi yang harus kita siapkan, ya tentunya tentang ilmu gitu ya, karena amal tanpa ilmu itu akan sia-sia teman-teman sekalian gitu. Jadi ketika kita ingin beramal yang panjang, karena pernikahan itu adalah amal ibadah yang paling panjang, maka ilmunya pun harus senantiasa kita perbaharui. Bukan berarti saya mau males, saya nggak mau dulu nikah gitu ya, karena ilmunya belum banyak gitu ya, ilmunya belum segudang gitu ya, belum banyak banget, belum expert banget gitu ya. Bukan berarti harus nunggu sempurna gitu ya, tapi dalam proses pernikahan pun kita senantiasa untuk belajar, senantiasa menuntut ilmu, senantiasa menambah wawasan kita. Mungkin dengan cara sekarang banyak media, banyak sarana yang bisa kita lakukan gitu ya, bukan hanya sekedar ikut seminar gitu ya, bukan hanya ikut seminar pranikah yang langsung offline gitu ya, tapi dengan media seperti ini, misalkan YouTube, Instagram, banyak juga kan yang melakukan sharing-sharing terkait dengan parenting atau menjelang pernikahan, pranikah gitu. Itu sih mungkin selebihnya nanti bisa diskusi aja, bisa bisa lebih sharing aja gitu, bagaimana perempuan menghadapi step by stepnya menuju proses pernikahan begitu mungkin kan. Oke, jadi itu ya dari persepsi terutama bagi seorang akhwat atau perempuan. Catat ya. Dan kawan-kawan semua, sobat Oke Nikah, sobat Singelillah, dalam diskusi kali ini boleh di Instagram live, Instagram Oke Nikah, silahkan ajukan pertanyaan, dan nanti di channel YouTube Oke Nikah boleh komen. Nanti itu yang insya Allah akan kita bahas dalam video selanjutnya. Silahkan komen terkait pertanyaan ataupun pengalaman. Tentu pengalaman itu akan kita sharingkan supaya nih jadi ilmu juga nih buat teman-teman sendiri maupun kawan lainnya, sama Singelillah, agar itu bisa menjadi amal jariah jika kita kupas dan kita kemas jadi ilmu bermanfaat insya Allah. Oke, terkait dengan menjemput jodoh, kisi-kisinya bagi seorang ikhwan, seorang laki-laki adalah harus mempersiapkan ilmu. Ilmu bagaimana? Coba perhatikan ayah sahabat, bapak teman-teman, bapak para sahabat semua dalam bekerja seperti apa, lihat waktunya seperti apa dalam memanage pekerjaan. Ketika di rumah minimal perhatikan seperti itu. Meskipun
sahabat singgilillah semua, pekerjaannya berbeda dengan ayah pastinya. Mungkin di sini ayahnya ada yang berprofesi menjadi petani, atau mungkin nelayan, atau mungkin peternak. Mungkin teman-teman di sini sobat singgilillah semua yang bekerja di kantor nggak sama memang, tapi coba minimal lihat dari kacamata seorang ayah, seorang laki-laki, bagaimana seorang ayah bekerja menghidupi untuk keluarganya. Lihat dari sisi itu, apakah sudah mampu atau belum. Pastikan itu menjadi pelajaran. Jika belum mampu, dari sekarang belajar menjadi peran seorang ayah. Misalkan seorang kakak ketika punya adik ada masalah, ada trouble baik di sekolah ataupun di luar sekolah, coba sekali-kali turun tangan menyelesaikan masalah itu. Berperan sebagai seorang ayah. Itu bagi seorang laki-laki. Selain ilmu juga, coba memperhatikan seorang ayah, juga pastikan, karena kehidupan dalam menikah memang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiarnya kita adalah menjemput rizki. Pastikan nanti rezeki yang diberikan untuk istri maupun anak nanti adalah rezeki yang halal. Karena itu akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Bagaimana kita memberi makan pada istri maupun anak kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Pastikan seorang ikhwan, seorang laki-laki berikhtiar menjemput jodoh dan berikhtiar juga dengan menjemput rezeki yang halal. Yang pertama tadi, coba perhatikan ayah kita, bagaimana dia menjadi seorang ayah, karena seorang suami juga, seorang laki-laki yang akan menikah nanti akan menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah, insya Allah. Jika dia kasih rezeki seorang anak, anak satu, kedua, selanjutnya bagaimana cara memanage waktunya. Yang pertama tadi, bagaimana tentang seorang ayah, peran seorang ayah seperti apa. Yang kedua, rizki. Memang ketika rizki sudah ditentukan Allah SWT, tugas kita adalah menjemput rizki. Dengan cara bagaimana kita mendapatkannya, itu yang akan kita nafkahkan pada istri kita. Yang itu satu, dan kedua, yang ketiga, dalam seri kali ini saya akan memberikan 3 tips yang terutama kisi-kisinya nih. Yang pertama, bagaimana peran seorang ayah. Kedua, jemput rizki. Yang ketiga adalah ilmu agama. Pentingnya ilmu agama. Bagaimana nanti cara membimbing istri dan anak. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah tidak tahu nih doa-doa. Terutama misalkan udah punya anak nih, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Jadilah nih orang tua, seorang ayah yang mengajarkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini akan dibaca oleh kita nih. Meskipun gak mau hafal Al-Fatihah, kita sudah hafal loh. Kita sambil lari kita hafal. Bener gak? Karena Al-Fatihah ini surat yang sering dibaca. Pastikan kita memiliki ilmu agama. Seorang ayah, seorang orang tua adalah yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Yang pertama, pahami peran seorang ayah. Yang kedua, menjemput rezeki dengan halal. Yang ketiga, ilmu agama. Tentu luas ilmu agama ini. Dalam bertetangga, dalam bekerja, perlu ilmu agama. Itulah kisi-kisi yang perlu dikuatkan oleh seorang ikhwan, seorang laki-laki dalam proses menjemput jodoh. Jika itu teman-teman, sahabat semua mampu memperbaiki diri, insya Allah jodoh akan dimudahkan. Benar nggak? Betul, ketika kita sudah yakin pada Allah SWT, jodoh akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sobat di Instagram, boleh mengajukan pertanyaan, kita sharing. Yang diingatkan kembali, yang di channel YouTube Oke Nikah, boleh di komen di kolom komentar Oke Nikah. Dan sobat semua di Instagram Oke Nikah, jangan lupa subscribe channel YouTube Oke Nikah. Oke, spasi nikah ya. Di Instagram Oke Nikah, diajak kawan-kawan semua untuk follow Oke Nikah, dan di channel YouTube YouTube Oke Nikah, supaya kami bisa sharing terkait hal-hal banyak tentang pranikah. Nanti kita juga akan sharing bagaimana sih buat CV ta'aruf. Masih kadang teman-teman juga masih bingung CV ta'arufnya seperti apa. Seperti itu. Nanti kita akan kupas. Kemudian cara berta'aruf, nazar. Kemudian cara menyampaikan ke calon mertua.
Kan kita bahas insya Allah nanti ya. Oke, ini di Instagram sudah ada pertanyaan dari sahabat kita baca. Boleh dibacakan, Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jika kita sudah mendapat jodoh kita tapi orang tua tak merestuinya? Gimana kakak? Gimana kak? Baik, gimana jika kita sudah mendapatkan jodoh namun orang tua baru merestui? Sahabat semua, kita luruskan mindset, jodoh adalah ketika sudah menikah. Kalau belum menikah artinya adalah calon, baru calon jodoh, sahabat semua. Karena itu yang pertama, kita jangan sampai ada terikatan yang namanya pacaran. Mumpung tidak ada pacaran, juga hindari yang namanya apa? Dulu kita zaman-zaman anak 90-an, kita dulu ada sinetron yang TTM ya, teman tapi mesra gitu ya. Jangan ada seperti itu. Maka mindset kita adalah seseorang itu adalah calon pasangan. Kita menyebutnya adalah calon pasangan. Yang pertama, pastikan sobat semua izinkan oleh orang tuanya untuk menikah. Yang pertama, kunci dari orang tua atau wali, kunci untuk menikah. Yang kedua, tadi tentang calon. Yang kedua tentang calon ya. Pastikan sahabat semua tahu bahwa kriteria calon itu bagi seorang perempuan, seorang akhwat, jika menemukan calon seorang laki-laki, dia layak untuk menjadi suami dan layak menjadi imam dalam mengarungi rumah tangga. Itu pastikan pertama adalah izin dari orang tua. Yang kedua adalah layak atau tidaknya. Jadi insya Allah ketika kunci pertama sudah diizinkan oleh orang tua, artinya orang tua sudah mempercayakan pada sahabat itu nih, mempercayakan untuk menikah. Insya Allah tentang calon, orang tua akan memberikan pilihan. Saya rasa banyak loh orang tua sebenarnya menyerahkan pilihannya kepada anaknya. Mungkin ada sebagian kecil yang orang tua pengen kriteria ini, tapi jika orang tua ingin kriteria seperti itu, coba teman-teman, sobat semua, ikutin kata orang tua dan berikan masukan bagaimana layaknya seorang calon itu layak untuk menjadi suami, sahabat semua. Oke, ada tambahan? Ya, tambahan. Begini ya teman-teman sekalian, bahwa kan kita mengenal dalam satu hadis ya, ridallah fi ridal walidain dan suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua, begitupun murka Allah tergantung dari murkanya orang tua. Maka dari itu dalam pernikahan amat sangat penting restu dari orang tua gitu ya, karena mau tidak mau gitu ya, ya memang doa dari orang tua lah yang kemudian Allah kabul, Allah ijabah gitu ya. Doa orang tua yang kemudian mendoakan anak-anaknya supaya bahagia dalam pernikahannya, ya insya Allah Allah kabulkan gitu ya. Apalagi ketika orang tua ridho atas pernikahan anak-anaknya. Mungkin ada beberapa hal yang membuat orang tua kita masih ragu untuk memberikan restu kepada anaknya ya. Bisa jadi mungkin calon kitanya yang dari sisi agamanya belum kuat mungkin, atau dari segi finansialnya belum mencukupi mungkin ya. Mungkin orang tua melihatnya dari sisi itu gitu ya kan, melihatnya dari sisi itu. Biasanya kalau perempuan dilihatnya dari itu. Tapi kan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita bila bisa memilih kriteria jodoh kita itu dilihat dari keturunannya, dari parasnya, kemudian dari agamanya, dari keturunannya gitu ya. Tapi yang paling diutamakan adalah melihat dari agamanya. Karena teman-teman sekalian, kalau kita sudut pandangnya adalah agama, maka yang lain itu akan mengikuti. Misalkan ikhwan yang dia paham agama, dia akan paham bagaimana cara menafkahi istrinya. Ketika ikhwan itu paham agama, maka dia akan tahu bagaimana cara dia berkomunikasi dengan keluarganya gitu ya, bagaimana cara dia untuk menjaga keturunannya menjadi keturunan yang solih dan solihah gitu. Jadi yang terpenting itu adalah kuat agamanya, karena ketika agamanya kuat, pondasinya itu sudah kuat, maka bangunan itu, rumah dan tangganya itu maka akan kokoh gitu ketika pondasinya sudah kokoh gitu. Jadi yang paling utama dalam kita proses mencari jodoh